Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosnida Delsi, Prodi S1 Farmasi B di Universitas Abdurrahim 1948-20-1106. Nah, video saya ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, tugas sinonim obat, yaitu tentang menghafalkan nama-nama obat, nama generik obat, dan dosis, dan juga indikasi obat. Dan dosen pengampunya adalah Bu Feni Gusti M. from APT. Dan ini merupakan tugas pertemuan 9 sampai ke pertemuan ke-15. Nah, karena di tengah pandemi COVID-19 ini, jadi hafalan kami ini tidak bisa disetorkan melalui tatap muka dengan dosen, akan tetapi kami menyetornya melalui sebuah video dan diupload di YouTube. Nah, baiklah teman-teman, saya di sini akan menghafalkan nama obat yang pertama, yaitu untuk pertemuan ke yang 9, yaitu obat anti epilepsi atau disebut juga dengan obat anti kejang. Nah, sebelum kita mengetahui apa aja sih obat anti epilepsi, akan tetapi kita ketahui dulu apa itu epilepsi. Epilepsi adalah suatu keadaan neurologik yang ditandai dengan timbulnya bangkitan epilepsi yang berulang yang timbul tanpa provokasi. Maksudnya di sini adalah kejadian epilepsi itu timbul tanpa sebab seperti kejang. Nah, baiklah, yang pertama itu obat yang bisa kita gunakan yaitu phenytoin, atau nama dagangnya yaitu Contoin, Dilantin, dan Phenytoin. Nah, dosisnya ada 2 nih. Di sini saya menyebutkan 2 dosis untuk 2 sediaan obat. Yang pertama yaitu sediaan obat untuk digunakan melalui oral atau digunakan melalui mulut. Cara penggunaannya itu melalui dimasukkan ke dalam mulut, yaitu contohnya kapsul atau obat kaplet. Nah, kalau yang untuk dewasa itu dosisnya 200 mg sampai 500 mg per harinya. Sementara untuk anak-anak dosisnya 300 mg per hari. Nah, yang kedua yaitu bentuk sediaannya itu seperti larutan ya, di cara penggunaannya disuntikkan. Nah, atau intravena. Jadi dosisnya itu 50 mg per menitnya. Selanjutnya kita bisa gunakan obat diazepam atau nama dagangnya Neurindo, Neuropil, dan Opineuron. Dosisnya yaitu yang dewasa 2 mg sampai 60 mg per harinya. Indikasi obat ini yaitu sebagai terapi awal untuk pasien kejang demam. Selanjutnya kita bisa menggunakan obat pregabalin, nama dagangnya yaitu Aprion, Glinop, dan Leptik. Dosisnya yaitu dosis maksimalnya yaitu 600 mg per harinya. Nah, indikasi obat ini yaitu bisa meredakan nyeri neuropati, akan diabetes, dan untuk mengatasi kejang pada penderita epilepsi. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan obat
asam valproat, nama dagangnya Depaken, Valpro, Ikaleb, dan dosisnya yaitu di sini saya akan menyebutkan dosisnya untuk sediaannya bentuk sirup 250 mg per 5 ml, yaitu dosis untuk yang merek dagangnya Depaken. Nah, indikasinya yaitu menangani kejang akibat epilepsi dan menangani kondisi ketidakstabilan mood dan mencegah migrain. Selanjutnya yaitu obat kejang yang terakhir yaitu carbamazepine, nama dagangnya Tegretol, dan dosisnya yaitu dosisnya untuk tablet kunyah atau kaplet itu 100 mg dan dosis kaplet salut selaput yaitu 200 mg. Nah, indikasinya yaitu dapat mencegah atau mengatasi kejang epilepsi dan mengatasi trigeminal neurologik dan menangani gangguan bipolar. Nah, selanjutnya yaitu pertemuan yang ke-10 yaitu obat-obat analgetik. Yang mana analgetik atau analgesik itu adalah obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Nah, yang pertama yaitu analgetik antipiretik. Bisa juga kita bisa mengatasi hal yang seperti ini tuh dengan mengonsumsi obat. Pertama itu paracetamol atau acetaminophen, nama dagangnya Tylenol, Panadol, Dumin, dan Erpamol. Dosisnya yaitu yang tablet atau yang kaplet 500 mg, 600 mg, dan 1000 mg. Indikasi obat ini sebagai pereda nyeri ringan sampai sedang dan penurun demam. Lanjut yaitu obat antiinflamasi non-steroid. Kita bisa gunakan obat aspirin atau asam asetil salisilat, nama dagangnya Ascardia, Aspilet, dan Farmasal. Dosisnya yaitu tablet 100 mg, 160 mg, 80 mg, dan 500 mg. Nah, indikasi obat ini yaitu bisa mencegah trombus koroner dan trombus vena dan menghilangkan rasa sakit, meredakan pembengkakan, dan menurunkan demam. Selanjutnya itu kita bisa gunakan obat antiinflamasi ini yaitu ibuprofen. Ibuprofen nama dagangnya itu Morfen, Arfen, dan Dofen. Dosis obatnya yaitu yang dewasa 3-4 kali, dosisnya 200 mg sampai 400 mg per harinya. Untuk anak-anak 20-30 mg dalam 3-4 dosis itu harus dibagi atau terbagi. Nah, indikasinya itu meredakan nyeri ringan dan peradangan dan juga demam. Kita juga bisa gunakan obat asam mefenamat, nama dagangnya yaitu Asimat, Datan, Bonstan, Korstanal. Nah, dosisnya yaitu 2-3 kali, 200-500 mg per harinya. Dan indikasi obat ini adalah meringankan nyeri sampai ringan sampai sedang seperti sakit kepala, sakit gigi, termasuk trauma, dan juga nyeri otot dan nyeri pasca operasi atau nyeri setelah habis operasi.
Kita bisa juga gunakan obat piroxicam, nama dagangnya Pirocam, Pirovel, dan Sikalom. Dosisnya yaitu yang tablet 10 mg yaitu untuk merek dagangnya Piroxicam, Pirovel. Tablet 20 mg yaitu Sikolam. Nah, indikasinya meredakan peradangan seperti nyeri dan pembengkakan. Lanjut, hafalan yang pertemuan ke-11 yaitu obat hormon. Di sini saya akan menyebutkan obat untuk hormon tiroid dan anti tiroid. Nah, sebelum saya menyampaikan beberapa nama-nama obat hormon tiroid atau anti tiroid ini, sebaiknya kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan hormon tiroid. Hormon tiroid itu adalah zat kimia yang dibuat oleh kelenjar tiroid yang terletak pada bagian leher depan, dan kelenjar tiroid ini berfungsi untuk menunjang fungsi setiap sel dalam tubuh kita. Nah, nama obatnya yaitu obat anti tiroidnya yaitu carbimazole, nama dagangnya Neomercazole, dosisnya itu 5 mg. Nah, indikasinya mengatasi kondisi tiroidisme. Nah, yang kedua yaitu Lugol, nama dosisnya 30 ml karena ini berbentuk cairan, sediaannya berbentuk cairan. Indikasinya untuk mengurangi produksi hormon dari kelenjar tiroid. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resnida Delsi, Prodi S1 Farmasi B di Universitas Abdurrahman, NIM 1948201106. Nah, video saya ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, tugas sinonim obat, yaitu tentang menghafalkan nama-nama obat, nama generik obat, dan dosis, dan juga indikasi obat. Dan dosen pengampunya adalah Bu Feni Gusti M. From APT. Dan ini merupakan tugas pertemuan 9 sampai ke pertemuan ke-15. Nah, karena di tengah pandemi COVID-19 ini, jadi hafalan kami ini tidak bisa disetorkan melalui tatap muka dengan dosen, akan tetapi kami menyetornya melalui sebuah video dan diupload di YouTube. Nah, baiklah teman-teman, saya di sini akan menghafalkan nama obat yang pertama, yaitu untuk pertemuan ke-9 yaitu obat anti epilepsi atau disebut juga dengan obat anti kejang. Nah, sebelum kita mengetahui apa aja sih obat anti epilepsi, akan tetapi kita ketahui dulu apa itu epilepsi. Epilepsi adalah suatu keadaan neurologik yang ditandai dengan timbulnya bangkitan epilepsi yang berulang yang timbul tanpa provokasi. Maksudnya di sini adalah kejadian epilepsi itu timbul tanpa sebab seperti kejang. Nah, baiklah, yang pertama itu obat yang bisa kita gunakan yaitu phenytoin, atau nama dagangnya yaitu Contoin, Dilantin, dan Phenytoin. Nah, dosisnya ada 2 nih. Di sini saya
menyebutkan 2 dosis untuk 2 sediaan obat. Yang pertama yaitu sediaan obat untuk digunakan melalui oral atau digunakan melalui mulut. Cara penggunaannya itu melalui dimasukkan ke dalam mulut, yaitu contohnya kapsul atau obat kaplet. Nah, kalau yang untuk dewasa itu dosisnya 200 mg sampai 500 mg per harinya. Sementara untuk anak-anak dosisnya 300 mg per hari. Nah, yang kedua yaitu bentuk sediaannya itu seperti larutan ya, di cara penggunaannya disuntikkan. Nah, atau intravena. Jadi dosisnya itu 50 mg per menitnya. Selanjutnya kita bisa gunakan obat diazepam atau nama dagangnya Neurindo, Neuropil, dan Opineuron. Dosisnya yaitu yang dewasa 2 mg sampai 60 mg per harinya. Indikasi obat ini yaitu sebagai terapi awal untuk pasien kejang demam. Selanjutnya kita bisa menggunakan obat pregabalin, nama dagangnya yaitu Aprion, Glinop, dan Leptik. Dosisnya yaitu dosis maksimalnya yaitu 600 mg per harinya. Nah, indikasi obat ini yaitu bisa meredakan nyeri neuropati, akan diabetes, dan untuk mengatasi kejang pada penderita epilepsi. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan obat asam valproat, nama dagangnya Depaken, Valpro, Icaleb, dan dosisnya yaitu di sini saya akan menyebutkan dosisnya untuk sediaannya bentuk sirup 250 mg per 5 ml, yaitu dosis untuk yang merek dagangnya Depaken. Nah, indikasinya yaitu menangani kejang akibat epilepsi dan menangani kondisi ketidakstabilan mood dan mencegah migrain. Selanjutnya yaitu obat kejang yang terakhir yaitu Carbamazepine, nama dagangnya Tegretol, dan dosisnya yaitu dosis untuk tablet kunyah atau kaplet itu 100 mg dan dosis kaplet salut selaput yaitu 200 mg. Nah, indikasinya yaitu dapat mencegah atau mengatasi kejang epilepsi dan mengatasi trigeminal neurologik dan menangani gangguan bipolar. Nah, selanjutnya yaitu pertemuan yang ke-10 yaitu obat-obat analgetik. Yang mana analgetik atau analgesik itu adalah obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Nah, yang pertama yaitu analgetik antipiretik. Bisa juga kita bisa mengatasi hal yang seperti ini tuh dengan mengonsumsi obat pertama itu paracetamol atau acetaminophen, nama dagangnya Tylenol, Panadol, Dumin, dan Erpamol. Dosisnya yaitu yang tablet atau yang kaplet 500 mg, 600 mg, dan 1000 mg. Indikasi obat ini sebagai pereda nyeri ringan sampai sedang dan penurun demam. Lanjut yaitu obat antiinflamasi non steroid.
kita bisa gunakan obat aspirin atau asam asetil salisilat. Nama dagangnya Ascardia, Aspilet, dan Farmasal. Dosisnya yaitu tablet 100 mg, 160 mg, 80 mg, dan 500 mg. Nah, indikasi obat ini yaitu bisa mencegah trombus koroner dan trombus vena, dan menghilangkan rasa sakit, meredakan pembengkakan, dan menurunkan demam. Selanjutnya itu kita bisa gunakan obat antiinflamasi ini yaitu ibuprofen. Ibuprofen nama dagangnya itu Morfen, Arfen, dan Dofen. Dosis obatnya yaitu yang dewasa 3-4 kali, dosisnya 200 mg sampai 400 mg per harinya. Untuk anak-anak 20-30 mg dalam 3-4 dosis itu harus dibagi atau terbagi. Nah, indikasinya itu meredakan nyeri ringan dan peradangan dan juga demam. Kita juga bisa gunakan obat asam mefenamat. Nama dagangnya yaitu Asimat, Datan, Bonstan, Korstanal. Nah, dosisnya yaitu 2-3 kali, 200-500 mg per harinya. Dan indikasi obat ini adalah meringankan nyeri sampai ringan sampai sedang seperti sakit kepala, sakit gigi, termasuk trauma, dan juga nyeri otot dan nyeri pasca operasi atau nyeri setelah habis operasi. Kita bisa juga gunakan obat piroxicam, nama dagangnya Pirocam, Pirovel, dan Sikalom. Dosisnya yaitu yang tablet 10 mg yaitu untuk merek dagangnya Piroxicam, Pirovel. Tablet 20 mg yaitu Sikolam. Nah, indikasinya meredakan peradangan seperti nyeri dan pembengkakan. Lanjut, hafalan yang pertemuan ke-11 yaitu obat hormon. Di sini saya akan menyebutkan obat untuk hormon tiroid dan antitiroid. Nah, sebelum saya menyampaikan beberapa nama-nama obat hormon tiroid atau antitiroid ini, sebaiknya kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan hormon tiroid. Hormon tiroid itu adalah zat kimia yang dibuat oleh kelenjar tiroid yang terletak pada bagian leher depan, dan kelenjar tiroid ini berfungsi untuk menunjang fungsi setiap sel dalam tubuh kita. Nah, nama obatnya yaitu obat antitiroidnya yaitu Carbimazole, nama dagangnya Neomercazole, dosisnya itu 5 mg. Nah, indikasinya mengatasi kondisi tiroidisme. Nah, yang kedua yaitu Lugol, nama dosisnya 30 ml karena ini berbentuk cairan, sediaannya berbentuk cairan. Indikasinya untuk mengurangi produksi hormon dari kelenjar tiroid. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosnida Delsi, Prodi S1 Farmasi B di Universitas Abdurrahim, 1948-20-1106. Nah, video saya ini bertujuan untuk memenuhi
tugas ujian akhir semester, tugas sinonim obat, yaitu tentang menghafalkan nama-nama obat, nama generik obat, dan dosis, dan juga indikasi obat. Dan dosen pengampunya adalah Bu Feni Gusti M. From APT. Dan ini merupakan tugas pertemuan 9 sampai ke pertemuan ke-15. Nah, karena di tengah pandemi COVID-19 ini, jadi hafalan kami ini tidak bisa disetorkan melalui tatap muka dengan dosen, akan tetapi kami menyetornya melalui sebuah video dan diupload di YouTube. Nah, baiklah teman-teman, saya di sini akan menghafalkan nama obat yang pertama, yaitu untuk pertemuan ke yang 9, yaitu obat anti epilepsi atau disebut juga dengan obat anti kejang. Nah, sebelum kita mengetahui apa aja sih obat anti epilepsi, akan tetapi kita ketahui dulu apa itu epilepsi. Epilepsi adalah suatu keadaan neurologik yang ditandai dengan timbulnya bangkitan epilepsi yang berulang yang timbul tanpa provokasi. Maksudnya di sini adalah kejadian epilepsi itu timbul tanpa sebab seperti kejang. Nah, baiklah, yang pertama itu obat yang bisa kita gunakan yaitu penitoin, atau nama dagangnya yaitu kontoin, dilantin, dan penitin. Nah, dosisnya ada 2 nih. Di sini saya menyebutkan 2 dosis untuk 2 sediaan obat. Yang pertama yaitu sediaan obat untuk digunakan melalui oral atau digunakan melalui mulut. Cara penggunaannya itu melalui dimasukkan ke dalam mulut, yaitu contohnya kapsul atau obat kaplet. Nah, kalau yang untuk dewasa itu dosisnya 200 mg sampai 500 mg per harinya. Sementara untuk anak-anak dosisnya 300 mg per hari. Nah, yang kedua yaitu bentuk sediaannya itu seperti larutan ya, di cara penggunaannya disuntikkan. Nah, atau intravena. Jadi dosisnya itu 50 mg per menitnya. Selanjutnya kita bisa gunakan obat diazepam atau nama dagangnya Neurindo, Neuropil, dan Opineuron. Dosisnya yaitu yang dewasa 2 mg sampai 60 mg per harinya. Indikasi obat ini yaitu sebagai terapi awal untuk pasien kejang demam. Selanjutnya kita bisa menggunakan obat pregabalin, nama dagangnya yaitu Aprion, Glinop, dan Leptik. Dosisnya yaitu dosis maksimalnya yaitu 600 mg per harinya. Nah, indikasi obat ini yaitu bisa meredakan nyeri neuropati, akan diabetes, dan untuk mengatasi kejang pada penderita epilepsi. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan obat asam valproat, nama dagangnya Depaken, Valpro, Icaleb, dan dosisnya yaitu di sini saya akan menyebutkan dosisnya untuk sediaannya bentuk sirup 250 mg per 5 ml, yaitu dosis untuk yang merek dagangnya Depaken. Nah, indikasinya yaitu menangani kejang akibat epilepsi,
dan menangani kondisi ketidakstabilan mood dan mencegah migrain. Selanjutnya yaitu obat kejang yang terakhir yaitu carbamazepine. Nama dagangnya Tegretol, dan dosisnya yaitu dosisnya untuk tablet kunyah atau kaplet itu 100 mg dan dosis kaplet salut selaput yaitu 200 mg. Nah, indikasinya yaitu dapat mencegah atau mengatasi kejang epilepsi dan mengatasi trigeminal neurologik dan menangani gangguan bipolar. Nah, selanjutnya yaitu pertemuan yang ke-10 yaitu obat-obat analgetik. Yang mana analgetik atau analgesik itu adalah obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Nah, yang pertama yaitu analgetik antipiretik. Bisa juga kita bisa mengatasi hal yang seperti ini dengan mengonsumsi obat. Pertama itu paracetamol atau acetaminophen. Nama dagangnya Tylenol, Panadol, Dumin, dan Erpamol. Dosisnya yaitu yang tablet atau yang kaplet 500 mg, 600 mg, dan 1000 mg. Indikasi obat ini sebagai pereda nyeri ringan sampai sedang dan penurun demam. Lanjut yaitu obat antiinflamasi non-steroid. Kita bisa gunakan obat aspirin atau asam asetil salisilat. Nama dagangnya Ascardia, Aspilet, dan Farmasal. Dosisnya yaitu tablet 100 mg, 160 mg, 80 mg, dan 500 mg. Nah, indikasi obat ini yaitu bisa mencegah trombus koroner dan trombus vena dan menghilangkan rasa sakit, meredakan pembengkakan, dan menurunkan demam. Selanjutnya itu kita bisa gunakan obat antiinflamasi ini yaitu ibuprofen. Ibuprofen nama dagangnya yaitu Morfen, Arfen, dan Dofen. Dosis obatnya yaitu yang dewasa 3-4 kali, dosisnya 200 mg sampai 400 mg per harinya. Untuk anak-anak 20-30 mg dalam 3-4 dosis itu harus dibagi atau terbagi. Nah, indikasinya itu meredakan nyeri ringan dan peradangan dan juga demam. Kita juga bisa gunakan obat asam mefenamat. Nama dagangnya yaitu Asimat, Datan, Bonstan, Korstanal. Nah, dosisnya yaitu 2-3 kali, 200-500 mg per harinya. Dan indikasi obat ini adalah meringankan nyeri sampai ringan sampai sedang seperti sakit kepala, sakit gigi, termasuk trauma, dan juga nyeri otot dan nyeri pasca operasi atau nyeri setelah habis operasi. Kita bisa juga gunakan obat piroxicam. Nama dagangnya Pirocam, Pirovel, dan Sikolom. Dosisnya yaitu yang tablet 10 mg yaitu untuk merek dagangnya Piroxicam. Pirovel tablet 20 mg yaitu Sikolom.
Nah, indikasinya meredakan peradangan seperti nyeri dan pembengkakan. Lanjut, hafalan yang pertemuan ke-11 yaitu obat hormon. Di sini saya akan menyebutkan obat untuk hormon tiroid dan anti tiroid. Nah, sebelum saya menyampaikan beberapa nama-nama obat hormon tiroid atau anti tiroid ini, sebaiknya kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan hormon tiroid. Hormon tiroid itu adalah zat kimia yang dibuat oleh kelenjar tiroid yang terletak pada bagian leher depan, dan kelenjar tiroid ini berfungsi untuk menunjang fungsi setiap sel dalam tubuh kita. Nah, nama obatnya yaitu obat anti tiroidnya yaitu carbimazole, nama dagangnya neomercazole, dosisnya itu 5 mg. Nah, indikasinya mengatasi kondisi tiroidisme. Nah, yang kedua yaitu Lugol, nama dosisnya 30 ml karena ini berbentuk cairan, sediaannya berbentuk cairan. Indikasinya untuk mengurangi produksi hormon dari kelenjar tiroid. Selanjutnya yaitu obat metimazole, nama dagangnya tirozol, dosisnya 5 mg dan 10 mg. Selanjutnya yaitu propil thiouracil, yaitu dosisnya 50 mg 100 mg. Indikasinya itu dapat mengatasi produksi terlalu banyaknya hormon tiroid atau kelebihan kelenjar tiroid itu juga bisa menimbulkan suatu penyakit pada kita. Jadi kita bisa menggunakan obat propil thiouracil. Nah, selanjutnya yaitu obat levothyroxine natrium, nama dagangnya yaitu Tirac dan dosisnya itu 0,1 mg. Nah, indikasinya itu dapat mengatasi kondisi tiroid yang menghasilkan sedikit hormon tiroid. Nah, kebalikan dari indikasi obat yang tadi. Kalau yang tadi itu kelebihan kelenjar tiroid, yang ini kekurangan kelenjar tiroid. Nah, lanjut kita yang pertemuan yang ke-12 yaitu tentang obat antifungi atau obat antifungi ini disebut juga dengan kelompok obat yang berfungsi untuk menyembuhkan infeksi pada tubuh akibat terjadinya jamur pada kulit. Jamur itu bisa terjadi pada kulit, pada rambut, dan pada kuku. Nah, obat yang bisa mengatasi penyakit seperti ini itu yaitu Griseofulvin, nama dagangnya Fulkin, Fungistop, dan Fulkin. Dosisnya itu yang dewasa 500 mg sampai dengan 1000 mg per harinya. Dosisnya untuk anak-anak yaitu 5 mg sampai 15 mg per harinya. Nah, indikasi obat ini yaitu bisa mengobati infeksi jamur. Nah, yang selanjutnya yaitu obat ketoconazole, nama dagangnya Dixazol, Fexazol, dan Funet. Dosisnya yaitu yang dewasa 1 kali per harinya, dosisnya 200 sampai 400 mg per harinya.
yang untuk anak-anak 3,3 mg sampai 6,6 mg per hari. Indikasinya sebagai kandidiasi mukokutan kroni yang tidak responsif terhadap nystatin. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengonsumsi obat itraconazole. Obat ini nama dagangnya yaitu fungistrazol, igrazol, dan petrazol. Nah, dosisnya yaitu 100 mg yang untuk fungistrazol, igrazol, dan petrazol. Indikasinya itu mengobati infeksi jamur. Nah, selanjutnya fluconazole, nama dagangnya Candipar, Difucum, dan flucorat. Dosisnya yaitu yang obat kaplet atau obat kunyah 50 mg, 150 mg. Indikasinya itu untuk menghentikan atau menghambat pertumbuhan jamur Candida. Nah, selanjutnya obat antifungi atau obat anti jamur yaitu nystatin, nama dagangnya Candutin, Kazetin, dan Constantia. Dosisnya yaitu yang tablet vagina, cukup dioleskan 100.000 sampai 200.000 unit selama 14 hari sebelum tidur. Jadi cara penggunaannya itu yaitu dengan cara dioleskan pada bagian yang infeksi akibat jamur. Jadi pemakaiannya itu sebelum tidur, dan itu dilakukan selama 14 hari. Nah, indikasinya itu mengatasi kandidiasi di vagina atau jamur yang ada di vagina itu. Lanjut yaitu yang selanjutnya yang pertemuan ke-13 yaitu obat asma. Obat asma, seperti kita ketahui, asma itu adalah kondisi ketika saluran udara meradang, sempit, dan membengkak, dan menghasilkan lendir berlebih sehingga menyulitkan untuk bernafas. Maka sebaiknya kita menggunakan atau mengonsumsi obat seperti salbutamol, nama dagang salbutamol. Dosisnya yaitu dosis maksimalnya 8 mg 3-4 kali dalam sehari. Obat aturan minumnya 3-4 kali dalam sehari. Nah, indikasinya itu mengatasi sesak napas akibat penyempitan pada saluran udara pada paru-paru. Nah, selanjutnya kita bisa mengonsumsi obat theophylline, nama dagangnya Bufabron, Bufarkis, dan Lavisma. Dosisnya yaitu 175 mg sampai 500 mg 2 kali dalam sehari aturan minumnya. Dan indikasinya yaitu mengatasi gejala sesak napas akibat penyempitan saluran pernapasan. Nah, selanjutnya yaitu pertemuan yang ke-14 yaitu tentang obat mata, telinga, hidung, dan tenggorokan. Nah, obat mata itu bisa kita gunakan seperti antibiotik, obat steroid bebas mata, dan antihistamin. Antihistamin itu maksudnya anti alergi pada mata. Nah, selanjutnya untuk obat telinga kita bisa mengonsumsi obat phenylglycerin, Akilian, dan Kolmi. Nah, obat
tenggorokan yang kalau dia udah terjadi peradangan atau obat anti radang. Jadi kita bisa gunakan seperti obat Profen yang telah saya jelaskan tadi. Jika jadi peradangan, maka kita bisa mengonsumsi ibuprofen. Kalau dia terasa nyeri, jadi kita mengonsumsi obat paracetamol karena dia bisa mengatasi nyeri. Dan meredakan rasa, kita bisa menggunakan acetaminophen atau paracetamol. Nah, selanjutnya pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan yang ke-15, itu tentang obat yang mempengaruhi darah. Nah, jika obat yang mempengaruhi darah itu seperti obat yang mempengaruhi darah, hal-hal yang bisa mempengaruhi darah itu seperti terjadinya penggumpalan pada darah atau pembekuan pada darah, maka kita melakukan pengenceran darah. Nah, kita bisa menggunakan obat atiplase dan nama dagangnya astitiase. Dosisnya yaitu 50 mg per 50 ml. Dan pada video kali ini, jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.